Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kota Primal Chaos, aula kuil yang tenang dan kuno sangat luas, hanya pelat batu di tengahnya yang mencolok. Ini adalah lokasi di mana seseorang dapat menempatkan item dan sistem alam semesta virtual akan melakukan pemeriksaan dan sampai pada keputusan mengenai nilainya. Ini adalah satu-satunya tempat yang dapat dipikirkan Luo Feng untuk dengan mudah mengidentifikasi sepotong barang berharga yang tidak diketahui namanya. Sebelumnya, berdasarkan apa yang diizinkan oleh hak aksesku, saya menggunakan jaringan alam semesta virtual untuk membuat perbandingan dengan logam yang tidak dapat saya identifikasi. Sekarang, saya dapat memastikan hampir semua logam yang tidak diketahui, meskipun beberapa dari mereka langka, itu belum memenuhi syarat yang bisa membuat penguasa benteng Vanuo begitu agresif mencari logamnya. Sekarang, saya turun ke 3 jenis terakhir, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng membalik tangannya dan batu kristal hijau seukuran biji wijen muncul di tengah telapak tangannya. Dia dengan lembut meletakkannya di atas piring batu. Weng! Benang hijau mulai naik di tengah lempengan batu, menyelimuti batu kristal hijau. Kemudian, lempengan batu mulai mengolah batu dengan cermat. Beberapa saat kemudian, sebuah suara analisis terdengar. Logam, kayu dalam kristal penelitian. 1 potong. Jika diberikan untuk ras sebagai kontribusi, seseorang dapat menerima 18 poin harta karun. Luo Feng, apakah Anda bersedia menyumbangkan harta ini untuk ras Anda? Mendengar itu, ekspresi Luo Feng menunjukkan jejak keterkejutan. Oh, benar-benar harta karun. Pantas saja saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang logam ini. Dengan hak aksesku di jaringan, hanya batu kecil seukuran biji wijen ini sudah bernilai 18 poin harta karun. Dampaknya, Tuan Alam Semesta dan kesatria yang telah kubunuh memang memiliki cukup banyak barang berharga yang tersembunyi di antara harta benda mereka. Namun, hanya 18 poin harta. Itu bahkan tidak sebanding dengan 1 pertarungan melawan penguasa benteng Vanuo. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menepis harta karun ini. Dengan 1 tangan terulur, batu kristal seukuran biji wijen terbang kembali ke telapak tangannya dan segera disimpan kembali ke cincin dunianya. Kemudian, dengan membalik tangan lainnya, sepotong logam lain muncul di telapak tangannya. Logam hitam ini berukuran sekitar kepala manusia dan permukaannya terbagi menjadi 360 segi. Fasetnya halus dan berkilau, tak tertandingi. Sejauh itu, memantulkan cahaya seperti cermin. Itu adalah salah satu dari 3 logam besar yang gagal diidentifikasi Luo Feng. Logam hitam itu melayang di telapak tangannya dan menuju ke lempengan batu. Benang hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di jalur untuk menyelimuti potongan batu logam hitam ini. Luo Feng mengerutkan kening. Mengapa ini memakan waktu lama sekali? Tidak pernah selama ini sebelumnya, bahkan ketika dia membawa harta sejati untuk diperiksa. Akhirnya, suara lembut itu terdengar lagi. Kali ini bergema di seluruh aula, menciptakan gema. Batu cermin disambiguasi. Item milik kuil disambiguasi. Jika dikontribusikan dalam ras, seseorang dapat memperoleh 20 poin harta karun sejati. Luo Feng, apakah Anda bersedia menyumbangkan harta ini untuk ras Anda? Mendengar itu, mata Luo Feng berbinar. 20 poin harta karun sejati itu bahkan lebih mahal dari 9 sungai harimau. Ini dia. Luo Feng memandang batu cermin disambiguasi dengan takjub. Pada saat yang sama, dia memanggilnya kembali ke telapak tangannya dengan sangat cepat. Dengan mata berbinar, dia menatap batu cermin disambiguasi.
Tidak heran penguasa benteng Vanuo bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti memanfaatkan fakta bahwa saya tidak menyadari keajaiban batu cermin disambiguasi ini. Luo Feng merasakan adrenalin mengalir melalui nadinya. Meskipun sudah hampir 20.000 tahun sejak dia pertama kali memasuki bintang asli, selama periode ini kesadaran Luo Feng kadang-kadang memasuki alam semesta virtual. Jadi, peristiwa besar pada bintang asli bukanlah hal baru baginya. Tidak diragukan lagi, dia tahu semuanya. Selama hampir 20.000 tahun, di 10.081 bintang asli, jika ada satu peristiwa yang paling mengejutkan, itu tidak lain adalah keributan di kuil disambiguasi. Kejadian ini telah mendorong ras alam semesta menjadi hiruk pikuk. Dalam 600 tahun pertama, setelah jalur menuju bintang asli muncul, berbagai hukum alam semesta menimpa bintang asli nomor 02892. Tiba-tiba, pada waktu yang bersamaan, berbagai asal hukum muncul di bintang asli ini. Pada satu titik waktu, rasanya seolah-olah seluruh planet telah jatuh ke dalam belenggu, dan setiap kesatria alam semesta dan penguasa alam semesta mengalami kesulitan bergerak. Pada saat yang sama, sebuah kuil mulai muncul secara bertahap dari bawah tanah. Seluruh proses memakan waktu hampir 100 tahun penuh, dan selama waktu ini, berbagai kekuatan utama alam semesta mengirimkan makhluk super mereka ke kuil ini. Pada satu titik, kuil ini dikelilingi oleh banyak tuan alam semesta, dan hanya tuan alam semesta dengan kemampuan tuan alam semesta tingkat atas yang berani menjelajahinya. Setelah kurun waktu 100 tahun kemudian, kuil disambiguasi muncul sepenuhnya. Di depan kuil itu didirikan sebuah planet batu hitam. Di depan kuil itu berdiri sebuah tablet batu hitam. Tablet batu itu memiliki ukiran kuno yang mudah diuraikan. Makhluk hebat manapun akan mengerti saat mereka melihatnya. Isinya sangat sederhana. Bunyinya, lahirnya candi disambiguasi. Sebuah tablet batu telah muncul. Saat tablet batu hancur pada 10.081 bintang asli, selama waktu dan tempat tertentu, satu atau banyak batu cermin disambiguasi akan muncul secara acak. Ada total 36 batu cermin disambiguasi, dan semuanya menyerupai batu biasa. Selama kelahiran, dinamika mereka sebanding dengan harta senior sejati. Ketika semua 36 telah sepenuhnya muncul, kuil disambiguasi akan terbuka. Mereka yang memiliki batu cermin disambiguasi dapat masuk. Makhluk agung manapun tanpa batu akan dianggap masuk tanpa izin dan akan dimusnahkan tanpa kecuali. 1 tahun kemudian, tablet itu hancur. Saat itulah berbagai rumor mulai beredar. Ada ucapan seperti batu cermin disambiguasi telah lahir pada bintang asli tertentu. Rumor tersebut menimbulkan banyak perselisihan. Namun, tidak ada yang tahu kapan tepatnya dan di mana batu-batu itu berada. Ini membutuhkan sedikit keberuntungan untuk mendapatkan batu tersebut. Berita tentang tablet batu disebarluaskan lebih awal. Tentu saja, Luo Feng mengetahuinya. Saat ini, Luo Feng memandangi sebongkah batu kristal hitam itu. Jadi ini adalah batu cermin disambiguasi. Aku sangat tidak menyadari harta karun yang kumiliki. Selama kelahiran batu cermin disambiguasi, ada aura yang begitu luar biasa, sehingga itu seperti kelahiran harta karun sejati senior. Itulah mengapa akan lebih baik untuk menemukan batu cermin disambiguasi selama kelahirannya. Dengan timbulnya berbagai hukum dan asal mula alam semesta, kuil disambiguasi tampaknya menjadi harta karun terbesar selama pembukaan bintang asli kali ini, kata Luo Feng. Tidak heran kesatria Tian yang menyembunyikan batu ini selama ini. Dia tidak akan berani mengungkapkan ini. Begitu kabar tersebar bahwa dia memilikinya, batu cermin disambiguasi ini secara alami akan jatuh ke tangan master alam semesta di klan robot untuk kegunaan mereka sendiri. Dia cukup beruntung untuk mendapatkan satu harta sejati senior. Dan jika dia pergi ke kuil, hanya 36 makhluk agung di seluruh alam semesta yang dapat memasuki kuil disambiguasi melalui banyak pintu yang berbeda. Jika makhluk agung berhasil keluar hidup-hidup,
perjalanan masuk akan sangat bermanfaat. Bahkan jika seseorang gagal, kebangkitan akan selalu menjadi tindakan selanjutnya, pikir Luo Feng. Luo Feng dengan jelas memahami apa yang terlintas dalam pikiran kesatria Tianyang dan penguasa benteng Fanwo. Dengan batu cermin di samping guasi ini, saya juga memenuhi syarat untuk memasuki kuil di samping guasi. Kesempatan semacam ini hanya datang sekali dalam perjalanan banyak era. Dalam 1000 tahun, saya akan bisa menjadi tuan alam semesta. Setelah saya mencapai tingkat tuan alam semesta, tubuh surgawiku akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Saya akan dilengkapi dengan lebih banyak sumber daya untuk mengejar barang berharga lainnya, kata Luo Feng. Emosinya semakin tinggi. Luo Feng mengangguk saat dia menyelesaikan analisis situasinya. Kemudian dia mengunci potongan logam ketiga. Itu adalah sepotong logam kecil senilai 31 poin harta karun. Meskipun Luo Feng cukup terkejut mengetahui nilainya, dia menepisnya sambil tertawa. Setelah itu, Luo Feng keluar dari kota Primal Chaos dan meninggalkan alam semesta virtual. Dia kembali ke alam semesta asli. Scene berganti di dalam wilayah aliansi Cincin Duri. Di puncak gedung pencakar langit, penguasa benteng Fanwo telah berubah menjadi tubuh dewa yang tingginya sekitar 9 kaki. Duduk di kursi, dia menghadap ke kota. Karena dia adalah bentuk kehidupan yang istimewa, dia lebih menyukai cara hidup yang biasa dan lebih lemah ini. Luo Feng, binatang bertanduk emas, gumamnya. Batu cermin di samping guasi ini pasti telah jatuh di tangannya. Gagal dalam misiku kali ini pasti telah membangkitkan kecurigaannya. Sekarang, dia mungkin telah menggunakan sistem informasi umat manusia untuk mengidentifikasi batu cermin di samping guasi. Penguasa benteng Fanwo mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Penguasa benteng Fanwo sedang duduk di aula gedung pencakar langit. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. "Masuklah," kata penguasa benteng Fanwo. Pintu terbuka secara otomatis dan seorang pria dengan 4 kaki dan 2 tangan dan banyak antena di wajahnya masuk. "Bos, ini adalah laporan keuangan untuk tahun ini," kata pria itu dan menyerahkan dokumen dengan hormat. Penguasa benteng Fanwo mengambil dokumen-dokumen itu dan membacanya. Itu adalah perusahaan yang dia dirikan ketika menyamar sebagai bentuk kehidupan biasa di planet ini. "Tinggalkan aku dulu, saya akan mengadakan rapat nanti," perintah penguasa benteng Fanwo. "Iya Pak." Bentuk kehidupan biasa yang bekerja untuk perusahaan ini tidak akan pernah menyangka betapa hebatnya bos mereka. Setelah karyawannya pergi, dia kembali dalam pemikirannya. Binatang bertanduk emas telah memindahkan jiwa Luo Feng ke dirinya. Jiwa pejuang abadi tidak bisa dirampok. Apakah itu berarti jiwa Luo Feng dipindahkan saat dia menjadi penguasa sektor? Luo Feng mendapatkan ketenaran seperti itu di Pulau Red Bat, tetapi mungkinkah jiwanya sudah dipindahkan ke binatang bertanduk emas? Tidak heran Luo Feng bisa dihidupkan kembali setelah dia meninggal. Dia pasti tubuh baru dari binatang bertanduk emas itu, pikir penguasa benteng Fanwo. Benteng Fanwo tiba-tiba berdiri. Ada yang salah. Luo Feng mampu membunuh seorang kaisar puncak ketika dia hanya seorang penguasa sektor, dan dia membunuh kaisar cermin kulit sebagai petarung abadi. Tubuhnya sekuat bentuk kehidupan unik itu. Terlepas dari itu, tubuh level penguasa sektor tidak dapat menahan jiwa seorang kesatria alam semesta, bahkan jika tubuhnya memiliki level gen kehidupan ribuan kali. Apakah binatang bertanduk emas hanya abadi ketika dia melakukan transfer jiwa pada Luo Feng? Pikir penguasa benteng Fanwo. Benar, ini adalah satu-satunya penjelasan. Begitulah cara dia berhasil, dan itulah mengapa aku tidak bisa mengenalinya, bahkan dengan ketenaran seperti itu. Tapi bagaimana dia melakukan teknik yang begitu kuat? Bahkan teknik yang diwariskan dari bentuk kehidupan yang unik tidak sekuat itu, gumamnya. Tapi mereka menggunakan teknik yang sama. Artinya mereka punya pikiran yang sama. Perpindahan jiwa pasti terjadi. Bagaimana dan apa yang terjadi? Penguasa benteng Fanwo tidak bisa mengetahuinya
Setelah merenungkan rahasianya untuk waktu yang lama, dia kagum pada betapa misteriusnya alam semesta dan ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di alam semesta. Sementara penguasa benteng Vanua tinggal di planet biasa, Luo Feng kembali ke negara dewanya dan melanjutkan pemahaman. Dia ingin membuat terobosan dan menjadi kesatria alam semesta. Pada saat yang sama, di istana yang dikelilingi oleh aliran udara kekacauan, di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, pemimpin kota primal chaos duduk di tepi tebing dengan kaki bersilang dan mata tertutup. Tiba-tiba, cahaya bersinar di sampingnya dan gambar dengan deskripsi rinci muncul di layar. Ah, itu dikirim oleh alam semesta virtual. Apa informasinya? Pemimpin kota primal chaos melihat ke layar dengan bingung. Saat dia melihat layar, dia menjadi terkejut. Luo Feng telah mendapatkan batu cermin di samping guasi. Chaos! Sebuah suara terdengar di angkasa. Kapak besar! Pemimpin kota primal chaos menanggapi dengan hormat. Chaos, tahukah kamu bahwa Luo Feng menggunakan sistem alam semesta virtual untuk menilai batu cermin di samping guasi? Suara itu menggelegar. Para master alam semesta lain juga mengetahuinya. Saya memutuskan untuk mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa pemilik batu itu. Apakah Anda setuju? Ya, pemimpin kota primal chaos mengangguk. Master alam semesta sama sekali tidak peduli dengan harta sejati biasa. Namun, untuk harta karun sejati yang bisa lahir di kuil di Sambiguasi, semua kekuatan di alam semesta menginginkannya. Sudah sangat murah hati bagi pencipta kapak besar untuk mengadakan pertemuan daripada memintanya langsung dari Luo Feng. Bagaimanapun, sistem jagat maya adalah milik umat manusia. Dan makhluk paling senior dalam umat manusia adalah pencipta kapak besar, pemimpin kota primal chaos, Master Emas Void, Master Gunung Penyebar, Master Longyat, dan mereka yang sederajat. Setelah Luo Feng menilai batu cermin di samping guasi, alam semesta virtual mentransfer pesan tersebut ke para senior tersebut. Scene berganti. Dalam dimensi di jagat maya, di mana ada cahaya bintang yang meredup, sebuah istana dewa melayang di langit. Ada bangku batu panjang di depan istana dewa dengan kursi batu di kedua sisinya. Di salah satu ujung bangku hanya ada satu kursi batu, dan seorang pria liar duduk di dalamnya. Tiba-tiba, lebih banyak makhluk muncul di kursi di kedua sisi bangku. Mereka adalah penguasa alam semesta dari umat manusia. Semua orang tiba dalam waktu singkat. Semua orang sudah ada di sini, kata pria liar itu sambil melihat ke samping. Tetapi semua master alam semesta memandangnya dengan hormat karena pencipta kapak besar adalah master tertinggi alam semesta. Luo Feng telah memperoleh batu cermin di samping guasi, lanjutnya, dan itu terkait dengan benda berharga yang mungkin bisa menjadi harta karun sejati. Ini penting untuk ras kita, tetapi itu diperoleh oleh Luo Feng melalui kekuatannya sendiri, yang artinya kami tidak bisa memintanya secara langsung. Batu cermin di Sambiguasi ini terkait dengan kuil di Sambiguasi. Luo Feng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Minta dia memberi kita batu itu dan kita akan membayarnya kembali. Apakah itu cukup untuk memberinya harta senior sejati? Kita bisa memberinya lebih banyak jika menurutnya itu tidak cukup, kata suara lembut dengan dingin. Ya, kata beberapa ahli alam semesta sambil mengangguk. Saya setuju. Meskipun dia memperolehnya sendiri, akan sia-sia jika membiarkan dia menyimpannya. Setelah kuil di Sambiguasi dibuka, batu itu tidak akan berguna. Namun, batu itu mungkin memberi kita umat manusia harta karun sejati tertinggi. Saya setuju. Saya juga. Para master alam semesta menyuarakan pendapat mereka satu demi satu. Meskipun apa yang kalian katakan masuk akal, aku ingin kalian semua mengingat bahwa Luo Feng adalah bakat abadi dan tak tertandingi di ras kita, dan mudah untuk membayangkan dia bangga. Batu cermin di Sambiguasi itu penting, tetapi juga penting untuk tidak merusak hubungan kita dengan Luo Feng. Kita harus berhati-hati
dan kita harus belajar dari apa yang terjadi dengan Kaisar Api. Potensi Luo Feng tidak kalah dengan Kaisar Api, dan kemungkinan besar dia akan menjadi master alam semesta di masa depan, kata sebuah suara dengan lembut. Itu berbeda. Luo Feng benar-benar berbeda dari Kaisar Api. Kaisar Api sangat egois, dan dia bahkan tidak tahu apa artinya melindungi rasnya sendiri. Aku sama sekali tidak merasa kasihan karena kehilangannya. Sebaliknya, aku merasa senang tentang itu. Itu akan menjadi penghinaan bagiku jika aku harus bertarung bersamanya. Kaisar Api berbeda dari Luo Feng. Suara lembut itu melanjutkan. Untuk apa penilaiannya? Kita semua tahu kebanggaan dari talenta super itu. Semakin berbakat mereka, semakin besar kebanggaan yang mereka miliki. Dan mereka akan marah jika kita tidak dapat menanganinya dengan tepat. Secara teknis, batu itu milik Luo Feng, dan dia bahkan memiliki hak untuk menyia-nyiakannya. Akan lebih baik jika Kabak Besar membawa batu itu ke kuil, dan kemungkinan besar dia akan mendapatkan harta karun sejati dengan kekuatannya. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Master Kingdom. Kita harus berhati-hati. Sia-sia menyerahkannya pada Luo Feng, tapi kita harus menemukan cara yang baik untuk membujuknya. Akan agak sulit untuk membujuk Luo Feng. Hanya pemimpin kota Primal Chaos yang tetap diam. Semua ahli alam semesta setuju bahwa akan lebih baik untuk menenangkan Luo Feng. Mereka semua sangat menghargai Luo Feng, meskipun mereka adalah master alam semesta yang menguasai umat manusia. Bagaimana menurutmu, Chaos? Salah satu dari mereka mendesak. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Aku tidak akan setuju dengan kalian. Kita harus mengambil kembali batu cermin di Sambingguasi. Tapi kita tidak bisa merusak hubungan kita dengan Luo Feng. Kita tidak bisa membiarkan Luo Feng melanjutkan jejak Kaisar Api. Semua master alam semesta mengangguk. Aku akan menyerahkan ini padamu, Chaos, kata pria liar itu sambil menyeringai. Kamu gurunya, dan dia akan mendengarkanmu. Hahaha, Chaos, tolong urus ini. Para master alam semesta tertawa terbahak-bahak. Pemimpin kota Primal Chaos hanya bisa mengangguk. Silakan mencoba segalanya untuk membujuk Luo Feng, kata pria liar itu. Bagaimanapun juga, batu cermin di Sambingguasi terkait dengan harta super sejati di kuil di Sambingguasi. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik. Scene berganti. Di langit luas lautan terpencil, cahaya surgawi dapat dilihat dipancarkan oleh tempat pelindungan emas. Luo Feng duduk bersila di depan tempat suci, tetapi matanya melihat ke negara dewa yang tak terbatas. Dengan gambar-gambar ukiran rahasia mengalir di benaknya. Ingatan ini terus-menerus berada di belakang pikirannya, dan kadang-kadang dia akan mengingat 3 teknik teleportasi, pencekikan, dan penyegelan ruang yang misterius namun luar biasa. Sedikit lagi, perasaan itu semakin dekat dan semakin dekat. Rasanya seperti aku bisa memperoleh pemahaman penuh untuk mencapai terobosan kapan saja. Aku hanya perlu sedikit lagi. Alis Luo Feng sedikit bergelut saat dia berhenti di tengah jalan melalui sesi kultivasinya. Dia telah terhubung ke alam semesta virtual dengan kesadarannya dan telah menerima pesan yang sangat penting. Guru pemimpin kota Primal Chaos ingin bertemu denganku, kata Luo Feng. Dia ingin bertemu denganku. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Luo Feng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai khawatir. Scene berganti. Di jagat maya, aliran udara kacau yang tak berujung menyelimuti Pulau Guntur. Di koridor berliku di belakang istana, Luo Feng berjalan di samping pemimpin kota Primal Chaos. Setelah beberapa saat, Luo Feng memecahkan kesunyian. Guru, Anda memanggilku ke sini, namun Anda tidak mengatakan apa-apa. Ini membuatku sangat gelisah, kata Luo Feng. Saya tidak mengatakan apa-apa karena saya sedang berpikir tentang bagaimana saya harus meyakinkan Anda. Luo Feng,
Anda seharusnya bisa menebak apa yang saya maksud. Pemimpin kota Primalkios mengarahkan pandangannya ke Luo Feng. Luo Feng mengangguk saat mendengar ini. Saya berada di kota Primalkios, dan ketika sistem alam semesta virtual mengidentifikasi batu cermin di samping guasi, saya tahu bahwa Anda pasti akan menghubungiku terkait hal ini. Sebelumnya, saya masih berharap sistem alam semesta virtual akan merahasiakannya, kata Luo Feng. Sistem alam semesta virtual biasanya menjaga kerahasiaan. Setelah menerapkan penilaian yang cermat dan logis pada hasil, pasti sudah mencapai konfirmasi akhir bahwa masalah ini akan mempengaruhi seluruh ras. Oleh karena itu, ia memilih untuk meneruskan informasi tersebut kepada kita semua, para master alam semesta, kata pemimpin kota Primalkios. Luo Feng mengangguk. Sekarang situasinya sangat sederhana, kata pemimpin kota Primalkios. Dia berjalan ke meja makan di luar koridor dan dengan santai memanggil para pelayannya. Dua pelayan segera masuk dengan sikap terhormat dan melapisi meja dengan hidangan yang lezat. Luo Feng, duduklah saat kita bicara. Luo Feng mengikutinya dan duduk. Saat dia melihat ada makanan dan minuman yang ditata, dia tahu bahwa pemimpin kota Primalkios, gurunya, menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Situasinya sederhana, karena ketika Anda berada di kota Primalkios untuk mengidentifikasi yang berharga, sistem alam semesta virtual mengirimkan informasi ke pencipta kapak besar dan semua master alam semesta lain dari ras manusia kita. Melihat Luo Feng, pemimpin kota Primalkios menambahkan, yang berarti setiap petinggi makhluk agung dari umat manusia akan tahu bagaimana kita harus menanggapi masalah ini. Mari kita membuat keputusan. Pipi Luo Feng bergerak-gerak. Keputusan? Dia melirik ke arah gurunya. Pemimpin kota Primalkios melihat reaksinya dan berkata, saya yakin Anda bisa menebak hasilnya. Hasil apa? Luo Feng berseru. Pemimpin kota Primalkios dengan sungguh-sungguh memberitahunya. Ras kita benar-benar membutuhkan batu cermin di samping guasi ini. Batu cermin di samping guasi melibatkan harta super sejati. Kuil di samping guasi adalah salah satu kubah harta karun terbesar yang muncul selama pembukaan seluruh bintang asli. Itu sangat penting bagi ras kita. Umat manusia mungkin kuat dan berkuasa, tetapi kita tidak memiliki satupun harta karun sejati tertinggi untuk berkuasa atas yang lain. Dengan satu lagi jenis domain harta sejati dari tingkat puncak, itu akan sangat menguntungkan ras kita. Tidak ada harta sejati tertinggi untuk menguasai dominasi atas yang lain. Luo Feng tertegun sejenak. Apakah kami umat manusia benar-benar tidak memiliki harta sejati tertinggi? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pemimpin kota Primalkios ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kami dulu memilikinya, tapi sekarang tidak. Dulu, Luo Feng semakin curiga. Pemimpin kota Primalkios memandang Luo Feng dan berkata, ya, memang tidak ada. Dari 9 kekuatan teratas di alam semesta, 5 diantaranya memiliki harta karun sejati tertinggi. Tetapi ras manusia kita jelas tidak. Luo Feng merasakan sedikit kecemasan. Ini adalah salah satu kekurangan umat manusia. Harta karun sejati yang melibatkan batu cermin di samping guasi harus sebanding dengan harta sejati paling penting yang kita miliki umat manusia. Pemimpin kota Primalkios menatap Luo Feng. Dan semua master alam semesta sepakat bahwa batu cermin di samping guasi ada di tangan Anda. Jadi Anda harus diizinkan untuk menjelajah ke kuil di samping guasi. Tapi hasilnya mungkin tidak ideal. Jika itu diberikan kepada pencipta kapak besar, itu akan lebih baik. Pencipta kapak besar? Jantung Luo Feng berdebar kencang. Itu adalah makhluk tertinggi alam semesta. Tentu saja kami tidak akan memaksamu. Pemimpin kota Primalkios mengangkat gelas anggurnya dan melanjutkan berkata, keputusan
ada di tanganmu. Kemudian dia menatap Luo Feng lurus ke matanya dan berkata, aku harap kamu akan membantu ras kita kali ini. Luo Feng tercengang. Ini menempatkan Luo Feng di suatu tempat dia tidak bisa menerima, namun juga sulit untuk menolak. Guru, Luo Feng memulai. Pemimpin kota Primalkios masih melihat Luo Feng. Kali ini, bukankah ada 36 batu cermin di Sambiguasi yang tersebar di 10.081 bintang asli? Lanjut Luo Feng. Pemimpin kota Primalkios mengangkat kepalanya untuk meminum anggurnya. Berdasarkan pernyataan Luo Feng, dia sudah bisa mendeteksi keengganannya. Sambil meletakkan gelas anggurnya, dia berkata, tidak ada satupun. Jumlah makhluk agung dalam umat manusia adalah salah satu yang paling sedikit di alam semesta. Kami adalah minoritas. Misalnya aliansi wilayah utara. Ini adalah aliansi dengan jumlah terbesar makhluk agung di alam semesta. Jumlah ksatria alam semesta yang mereka miliki lebih dari 100 kali lipat dari aliansi Hong kita. Semakin banyak jumlah makhluk agung yang tersebar di berbagai bintang asli, semakin tinggi peluang mendapatkan batu cermin di Sambiguasi ini. Spekulasiku tentang situasi saat ini adalah bahwa aliansi wilayah utara paling banyak akan memperoleh 1 atau 2 batu cermin di Sambiguasi. Lagi pula, dalam seluruh alam semesta, aliansi wilayah utara hanya terdiri dari sebagian kecil. Jika mereka tidak mungkin memiliki lebih dari 1, lalu berapa banyak yang bisa kita peroleh sebagai umat manusia? Sesedikit itu, Luo Feng tercengang. Masih ada sejumlah besar kekuatan tingkat atas di alam semesta yang memimpin, seperti aliansi 9 wilayah dan aliansi cincin duri, dan juga beberapa kekuatan sekutu lainnya yang jauh lebih lemah. Meskipun mereka lemah, jumlah mereka banyak. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar dari 36 batu cermin di Sambiguasi diambil oleh kekuatan ini. Ketika saatnya tiba, mereka akan memasuki kuil di Sambiguasi melalui 36 jalur yang berbeda. Kekuatan ini kemudian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta sejati yang lebih kuat. Mungkin ini adalah metode penyeimbang alam semesta. Luo Feng menganggukkan kepalanya saat dia mendengarkan. Pemimpin kota Primalkios memandang Luo Feng dan berkata, beri aku jawaban, kamu mau atau tidak? Luo Feng memberikan jawaban lugas, guru, saya tidak mau. Pemimpin kota Primalkios sedikit mengernyit, tetapi ekspresinya melunak setelah itu dan dia berkata, kamu tidak mau? Dari 36 makhluk agung yang memasuki kuil di Sambiguasi kali ini, mungkin ada beberapa makhluk hebat yang telah memperoleh batu di Sambiguasi ini. Tapi yang masuk, lebih dari setengahnya berkisar dari master alam semesta hingga makhluk tertinggi alam semesta. Yang lain kemungkinan besar adalah Tuan alam semesta dan Tuan alam semesta tingkat atas. Jika Anda tidak memiliki kemampuan Tuan alam semesta, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah aturan yang telah diamati oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali harus bersaing untuk harta terbesar saat bintang asli terbuka. Dan pada akhirnya, orang-orang yang memperoleh harta karun sejati tertinggi hampir selalu adalah master alam semesta atau makhluk tertinggi alam semesta. Pemimpin kota Primalkios menatap Luo Feng dan menambahkan, apakah kamu tahu apa makhluk tertinggi alam semesta? Bahkan untuk seseorang setingkat saya, bertemu dengan makhluk tertinggi berarti hari kiamat telah tiba. Mereka adalah bentuk kehidupan yang paling kuat dan menakutkan di alam semesta. Dan kamu masih ingin pergi? Luo Feng mengangguk. Iya. Jika saya mencapai tingkat kesatria alam semesta, tubuh dewaku akan menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat. Maka Armor Force akan bisa mengumpulkan bentuk ketiganya. Saya bahkan mungkin bisa mencoba mendapatkan papan logam hitam kelima. Dari apa yang saya dengar dari guru tamu kuno yang duduk, papan logam hitam kelima mungkin memberiku kejutan yang tidak terduga. Terlepas dari itu, pada saat itu saya sudah dapat memobilisasi menara bintang. Bahkan jika saya harus menghadapi makhluk tertinggi alam semesta, saya akan dapat bersembunyi di menara bintang.
dan dia tidak dapat melakukan apapun kepadaku, pikir Luo Feng. Lagi pula, menara bintang adalah harta karun sejati tertinggi. Pemimpin kota Primal Kios mau tidak mau bertanya, tidakkah kamu merasa bahwa kemampuanmu mungkin tidak memadai? Pergi ke sana, terlalu berbahaya bagimu. Guru, kata Luo Feng sambil memandangi pemimpin kota Primal Kios. Murid Anda sekarang memiliki kekuatan Tuan Alam Semesta tingkat atas. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Lagi flu guys. Semoga paham saja ya.